Pak Gubernur sehat. Oh, alhamdulillah. Rumah damang tak? Gubernur. Alhamdulillah, sehat. Bapak bilang gubernur-gubernur ke saya gimana? Belum, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Siap mendukung Pak Didi. Siap. Ah, bohong. Pak Didi, siap mendukung Pak Didi. Gubernur Jabar. Mau mendukung pilihnya yang lain. Enggak Pak Didi, siap. Siap mendukung. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini mah areal ini ya, pengacara, notaris. Tadinya Pokoknya yang sarjana hukum semua di sini. tadinya banyak pengacara, Heeh. cuman kikis. Kenapa? Apa kayak Tinggal satu. Oh, tinggal Bapak aja. Apa Jadinya- jumlah kasusnya yang menurun? Apa jumlah pengacara di tempat lain makin banyak? Jumlahnya nih. Jumlahnya ya, sarjana hukum terlalu banyak. Saya juga pengacara, pengangguran banyak acara. Maka Pak. Aduh. Dulu Bapak sempat nanganin Linggar. Iya. Oh. Masih pada ya masih. 2016 itu. Oh, lagi dulu enggak, baru sekarang. Baru sekarang. Baru sekarang. Lingga juga kan baru didampingi sekarang. Oh, datang ke Bapak juga sekarang. Karena ya itu ngerasa khawatir. Oh. Karena kan yang kemarin tuh ada sedikit tekanan. Mm-mm. Makanya kesini kebetulan dapat dari teman di lapangan. Oh. Yang ngerasa takut. Biasa Bisa Pak. ya, Di. Ada yang mau duduk sini? Ada. Alah. Oh. Kalau dulu mah nggak didampingin Linggar itu. Makanya karena diminta itu karena ya deket sama Pak Rudiananya. Oh. Karena kenal Linggar profesinya apa sih? Dulu. dulu sih Sekarang kesini kan? kesini. Oh. Lagi di jalan? Oh sekarang belum. Oh, belum? Masih. Oh. Kemarin tuh ya masih kerja kan masih kerja. Oh, masih kerja ya? Masih kerja. Makanya kemarin ke Polda tuh ya resiko juga Oh. kerjaannya tuh karena kan Kerjanya di mana Linggar? di hotel. Bisa nanti kalau suatu saat ngobrol. Harus di luar jam kerja. Nah, Hari apa di luar jam kemarin kerja? juga kan banyak yang wartawan minta wawancara, cuman sama kita kasihan lah. Untuk ke satu ini jadi beban buat dia. Oh iya belum psikologi. Karena semakin ramenya masalah Vina ya semakin tertekan dia. Oh iya. Karena ngerasa batinnya bertentangan. Oh iya. Oh dia kerja di hotel. Nanti mungkin di luar jam kerja lah ya kita ngobrol-ngobrol. Kalau saya kan tugas saya itu karena saya adalah warga biasa hari ini. Terus saya tuh biasa nanganin orang-orang yang ya susah lah, kecil dan berurusan dengan hukum dan bukan satu banyak ya. Yang ini tuh memang agak asalnya saya enggak ya begitu. Kok gini? Wah, ini harus ada yang berani untuk terus bicara. Nah itu perlu Setelah support muncul di juga. media sosial, bicara kan terus makin banyak. Orang Sunda, orang Cirebon itu kan harus dimulai. Nah, Di kita itu kan ngelempar. Kalau nggak ada yang mulai ngelempar, nggak akan ada yang ngelempar. Tapi kalau begitu ada kerumunan mulai ada ngelempar, semua ikut ngelempar. Pas nanti diminta tanggung jawab, pada nangis. Jadi nama lengkapnya Lingga Akbar Cahyana. Lingga Akbar Cahyana. Dia lahir Cirebon. Lahir di Bandung. Oh, lahirnya Bandung. Cuman dia kan yatim piatu juga. Oh, dia yatim piatu. Di Cirebonnya sama siapa? Sama kakaknya. Oh, sama kakaknya. Sejak kecil. Sejak kecil udah pindah ke sini. Kakak ipar. Kakak iparnya ya Ah. kakak ini. Sejak kecil sama kakaknya.
Jadi sejak kecil sudah di Cirebon. Dari situ dari sini. Pada sekarang umurnya berapa? Umur tuh 28 ya, 29. 29 berarti dulu 21 tahun. 21. Dulu dekat dengan Pak Rudiana. Ya karena kenal sama Eki-nya. Oh, dia temenan sama Temen Eki. Eki. Temen di ekstasi. Di ekstasi. Oh. Cuman kalau liga ini belum masuk anggota. Oh. Kalau Eki-nya emang Oh, suka. dia deket sama Eki lah. Ya, Temenan. Eki, Vina, kenal. Grup di ekstasi tapi bukan anggota. Bukan. Oh. Masih apa ya? Simpatisan lah. Oh, gitu. simpatisan ekstasi. Karena sering tidur di rumah Eki, Mm-mm. ya sama keluarganya juga kenal. Oh, jadi sama keluarga Eki kenal dong. Eki kan tidak tinggal sama Pak Rudiana kan? Siapa Eki? Ya kadang sama Pak Rudiana sama ini. Kadang sama ibunya kan Pak Rudiana sama ibunya kan pisah. Pisah, tuh. Jadi kadang mungkin kalau minta uang ke Pak Rudiana. Biasalah kalau anak muda Makanya kan. lagi kejadian itu ya dari Majalengka. Oh. Yang kronologis dipotong tuh. Ya. Eki itu kan sering tinggal di Majalengka Ya. bersama ibunya apa neneknya? Ibunya. Bersama ibunya. Jadi pada waktu hari Sabtu itu Eki itu dari Majalengka. Dari dong? Majalengka sama Liga. Oh, boncengan. Maksud enggak, motor masing-masing. Motor masing-masing. Masing-masing. Jadi Liga ini main ke rumah Eki yang di Ya, Majalengka. betul. Mungkin nginep ya sebelumnya. Dari situ mereka bareng bawa Ya. motor Iya. ke Rencananya Eki itu mau ke Kuningan. oh Ada acara musyawarah klub. klub ekstasi Ekstasi. di Kuningan. Kuningan. Organisasi sibuk banget di mana itu ya. Karena masih lama, Heeh. nah, nongkrong dulu ke sana. Kan katanya minta uang dulu ke rumah Pak Rudiana Ekinya. Kalau dicerita. Enggak ya? Langsung. Oh, kalau yang diceritakan Langsung. minta uang sebelumnya tapi dilarang. Tapi tetap dia maksa katanya. Iya. Kalau cerita yang lain. Iya. Tapi kalau cerita yang ini mereka berangkat dari Majalengka. Dari Majalengka karena masih lama. Masih lama. makanya, mampir di warung depan SMA 4 Oh, 5 Jasem. jadi mereka tuh mau ke Kuningan Ya. dari Majalengka karena masih lama acara di Kuningannya akhirnya ke Cirebon dulu. Cirebon ke depan warung depan SMA 5 tempat tongkrongan. Nongkrong lah di depan SMA 5 Cirebon. Cuman Terus, Liga sih nggak niat ikut. kebetulan aja. Kebetulan itu. Udahlah temenan ikut. Ya, jadi nongkrong di situ. Uh-uh. Sekitar sebelum maghrib lah katanya itu. Uh-uh. Lima lewat itu, Uh-uh. Eki ini pamit. Oke. Pamit mau jemput Vina. Oh, jemput Vina ke rumahnya Vina ke situ. rumahnya. Mm-mm. Nah, setelah maghrib lah hampir mau isya, Uh-uh. baru datang lagi nongkrong di situ. Balik lagi sama Balik Vina. lagi. Sama Vina nongkrong di Ya, situ. karena acaranya itu katanya jam 8, sekitar jam 8-an lah. Mm-mm. Tuh, nongkrong di situ katanya ada sekitar 30 menit yang ngerokok, ngopi. Uh-uh. Terus pamitan. Oke, nongkrong ngopi di situ. Pamitan ke mau berangkat ke Kuningan. Tapi mau lewat ke Arumsari, ada rumahnya juga. rumah siapa di situ? Rumah Eki-nya. Rumah Eki. Jadi mampir dulu ke Arumsari. Arumsari. Vina pakai rok pendek. Nggak disebutin. Ya nggak, kalau di situ kan pakai rok pendek Iya. yang keterangan yang lain. Nah, boncenglah ke situ, ke Arumsari. Dari Arumsari Ya sebelum dari situ udah putus ceritanya. nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada komunikasi. Artinya mereka terakhir bertemu itu di tempat Di nongkrongan. warung itu. Di tempat nongkrongan warung SMA 4. 4. Di situ dalam obrolan liga nggak ada kegelisahan, Nggak ada. merasa Nggak diintip, merasa diancam. Nggak ada. Relax Cuman aja. sempet ada obrolan dari Eki itu nunjukin foto. Foto siapa? Foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut. Oh. Gitu. Tapi bukan foto yang sekarang ditangkap orangnya. Yang Peggy Setiawan ini. Ya pokoknya rombongan itulah. Bukan. Karena yang ditangkap yang rombongan kuli bangunan ini nih. Ya, yang bukan. 8 orang, yang 7 yang kuli bangunan kan yang Tapi satu- ada salah yang kalau yang masuk, yang udah masuk, yang udah polisi ini ada salah satu. Mm-mm. Ada salah satu. Yang Rizaldi. Iya. Jadi ini mah konstruksi hukum ya. Kayaknya Rizaldi itu nggak ada kaitan deh dengan yang anak-anak yang 7. Tuh. Tuh.
Kalau Rijaldi kan dikenal oleh Rivaldi ya. Rivaldi dikenal oleh Linda. Ya. Ya kan? Dan Rivaldi ini rumahnya juga dekat Linda. Betul. Rivaldi itu. Nah, kan yang pertama ditangkap di Polres itu kan berdasarkan keterangan Bu Tintin kan Bu Rivaldi itu. Rivaldi dulu di Polsek Utbar. Perkara yang lain. Perkara bawa samurai. Iya, ribut, nusuk atau enggak lah itu tuh. Jadi Rivaldi mah sudah bawa samurai. Bawa samurai sudah ditangkap di Polsek Utbar. Jam malamnya itu sudah penangkapan dibawa ke Polres. Nah, jadi kalau dengan yang 7 saya sampaikan oke kalau Rivaldi mah memang mungkin sudah nakal ya. Bahasa umurnya tukang ribut. Cuman sama yang 7 yang ditangkap belakangan itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Terus dari alur Eki, Vina sama Liga juga katanya kan ditambahkan alur itu dari tongkrongan itu berangkat bareng. Nah itu kan ada omongan, ada pelemparan. Itu kan sebenarnya nggak ada. Menurut AF, menurut AF ada. Nah, berarti kan AF ini sebagai penerus rangkaian ini yang ditambahkan. Menurut AF bahwa AF melihat dari jarak 100 meter. Nah, menurut AF kan dilihat. Nah, ini mah bukan berarti membela yang 7, Pak, tapi kan hidup ini ada logika. Iya. Kalau Eki ini diancam oleh yang 7, kan harusnya dikuntit, Pak. Betul. Kan yang 7 ini nggak tahu Eki ini akan lewat ke situ kan? Iya, nggak tahu. Atau logikanya, kalau Eki merasa terancam oleh anak situ, oleh anak yang di SMP 11, kan dia nggak akan lewat situ, Pak. Iya, ya logikanya itu. Ya, kita pakai logika lah, Pak. Iya. Terus ya cerita itu juga sebenarnya tidak ada. Nah, tapi disambungkan sama Ayep sama Dede. Ya berarti kan ini kan suatu rangkaian yang ini dikondisikan, yang ini mengaminkan. Iya. Makanya sekarang yang dari Liga, yang dari warung itu ke perjalanan ke sini kan diputus. Berarti kan ini berdiri sendiri nih, Ayep sama berdiri sendiri. Dede. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah Eki itu melewati nggak gang yang SMP 11? Eki? Ya kemungkinan lewat. Melewati ke karena situ. Kalau mau ke arah Arumsari ataupun mau ke Kuningan, bisa jalur ke situ karena satu jalur. Iya. Tapi kan tidak ada pelemparan. Tidak ada. Nggak ada saksi yang ngarah sana. Lewat mungkin. Iya, lewat Cuman mungkin. Saksi itu nggak ada yang mengarahkan sana. Ya kan kalau ngintip, Pak. Saya nih ngintip Bapak. Kan saya intip sejak keluar rumah, Pak. Iya. Dikuntit sudah. Ya dikuntit kan, habek di jalan. Ya. Kan tidak berarti anak ini kan tidak tahu yang 7 ini Eki dari Kuningan, dari Majalengka. Yeah. Nggak tahu juga kan mereka berkumpul di tempat nongkrongan SMA 4. Jadi yang tahu mah justru Lingga itu. Ya kalau mau dikuntit, kalau mau disikat lah. Ya, pada saat pamit aja itu menjelang maghrib kok. Pamit dari SMP 4, dari SMA 4. Dari SMA 4 kan sendirian posisinya. Duaan sama Pina lah, boncengan. Sebelumnya kan ngejemput kan sendirian. Jadi dari SMA 4 tuh ngejemput dulu Vina. Ngejemput Vina sendirian, Eki. Sendirian. Kalau mau disikat di situ dong. Nah itu. Kalau mau cari masalah sama Ekinya, udah aja sikat pada saat itu. Tapi logikanya nggak masuk. Nggak masuk. Pak. Masa Sudirman konflik sama Eki? Pan Sudirman mah agak kurang, Pak. Itu ya makanya kemarin tuh saya mau ambil Liga itu karena satu, dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya begini. Wah, ini bagus nih. Karena akan merubah kronologis yang sudah digambarkan. Dan kita kan menyambut dong pernyataan dari Polda Jabar. itu. Sampaikan informasi seluas-luasnya dari para tokoh siapapun untuk menyampaikan agar kasus ini terbuka. Betul. Gitu. Makanya saya juga ini bagus begitu kesini, tidak diarahkan apa, cuma saya minta tujuannya apa. Saya merasa tidak enak, tidak tenang. Karena ada bagian kronologis yang
sudah direkayasa. Mm-mm. Nah, saya ingin mengungkapkan sebenarnya. Wah, bagus. Gitu. Jangan sampai kejeblos 2 kali saya bilang. Yang dulu sudah tidak benar, jangan sampai sekarang keterangan tidak benar. Yang dulu keterangan tambahannya apa? Selain kan harusnya mereka tuh perpisahan di depan SMA 4. Ya. Goodbye kan? Ya. Di depan SMA 4 Linggar itu pergi kemana? Bareng sama Eki sama Vina. Bareng. Sampai Sampai di lampu merah itu. lampu merah SMP 11. Iya. Loh, kan udah clear dong kalau gitu, Pak. Tuh. Dia depan SMP 11 juga nggak ada pelemparan dong? Ya, di kronologis yang dulu ada. Iya deh. Ada diteriaki, ada kejar-kejaran sama dilempari. Oh, di BAP yang lama. Yang lama. Linggar itu bersama-sama mengatakan bersama-sama Eki dan Eki dan Vina Vina. dia mengalami pelemparan. Nah, Diteriakin. Ya, Pengajaran nggak? ada pengejaran. Pengejaran. Jadi kalau Eki sama Pina itu lurus, Ha-ha. lampu merah langsung ke talun. Ha-ha. Kalau Lingga itu masuk gang, Oh. selamat di situ dia. Oh, Lingga itu menyelamatkan diri, Menyelamat diri. dengan cara masuk Ya, gang. dia pulang dulu ke rumah, setengah jam balik lagi ke Oh. warung itu. Oh. Nah, rangkaian itu diputus. Oh, dia balik lagi ke situ. Balik lagi. Ditambah diperkuat keterangan Dede. Dede. Dan Ae. Nah, itu. Yang sebenarnya menurut Linggar gimana yang sebenarnya? Ya sebenarnya nggak ada. Lingga ikut sama Eki, Vina pas mau berangkat ke Kuningan itu tidak ada. Nggak ada. Jadi gini, mereka itu kan mau ke Kuningan. Ya. Lewatlah dari SMA 4 itu lewatlah ke SMP 11. Ya. Kemudian berhenti di lampu merah di situ dong. Nanti ke kanan, Ya. ke jembatan itu. Jembatan. Sampai situ tidak ada pelemparan. Tidak ada. Tidak ada yang teriakin, Teriaki, wow, tidak ada. tidak ada. Tidak Ya ada. kan? Dan di situ Linggar itu kemana? Di perempatan lampu merah itu. Lingga itu belok ke Kiri. enggak ke kanan sebelum lampu merah. Sebelum lampu merah, Lampu besok merah. ke kanan. Belok ke ya belok juga ke kanan ada gang. Oh, dan tidak dalam posisi kanan karena ada pengejaran. Enggak ada. Tidak ada yang neriakin. Nggak ada. Artinya memang sukarela aja mau lewat ke situ. Ya kalau Lingga sih nggak ikut. Ya artinya gini loh, Iya. Lingga itu masuk ke gang itu sukarela aja. Iya. Keinginan dia. Betul. Karena dia tidak akan ikut ke Kuningan. Oh, bukan gitu. Bro. Maksudnya gimana? Gimana? Jadi gini, Ke SMA 4 itu si Eki sama si Vina berangkat berdua. Kalau Liga tetap di warung di situ sampai jam 12 malam. Kan tadi Versi yang benar itu. Menemenin sampai melewat SMP Versi 11. BAP. Itu versi 2016. Lalu versi tadi. Versi iya. oh, saya makanya pusing. Jadi gini, versi BAP itu lagi Versi BAP itu mereka lewat ke SMP 11. Ya, setelah- diteriakin, Diteriakin, dilemparin, dilemparin. dikejar. Nah. Akhirnya Linggar menyelamatkan diri Ya, masuk Lingga gang. masuk gang. Eki Pulang ke ke rumah kanan. 30 menit. Heeh. Balik lagi ke Warung. warung. Jadi belok ke kanan kalau Ya. itu Ekinya. Kemudian disikatlah di Disikat jembatan, di situ. di flyover. Yang sebenarnya Linggar itu tidak nganter. Tidak nganter. Dia sampai SMA 4 bubar. Oh, yang bubar itu ya aja Eki sama Vina. Ekinya jalan, Ya. Lingga nggak ikut. Nggak ikut. Terus dari SMA 4 tuh Lingga kemana? Masih di situ. Ya nongkrong sampai malam lah. Sampai jam sekitar jam 12-an lah. Jam 12 habis itu Baru dapat kabar. baru Bubarnya dapat langsung lihat kabar. Eki. Dapat kabar Eki sama Vina ada di rumah sakit. Kecelakaan. Linggar itu siapa yang mengarahkan bikin BAP yang bersifat kebohongan? Nah, itu Nah, pertanyaannya. itu pertanyaan yang lagi Tidak bisa dijawab karena kita semua sudah bisa menjawab. makanya saya bilang di media juga karena di ruangan itu cuma ada Lingga dan penyidik. Nah, Iya. tinggal simpulkan aja. Siapa yang memeriksa Lingga di BAP lama tinggal dibuka. Nah, Sudah masuk di BAP kemarin sudah masuk. Iya. Sudah tunjukkan orangnya itu tidak namanya cuman tertera. Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim, Pak Kapolda Jabar, semoga dengan cepat kasus ini akan tuntas. Nah, amin. Walaupun putusannya sudah inkrah,
kan yang 3 DPO juga bisa dievaluasi jadi 1. Nah, Padahal itu putusan hukum. Padahal sudah ingkrah, jadi jangan dibalikin. Ini saksi begini bicara begini enggak. Sekarang dibalikin lagi ke pihak polisian. Ini jadi ruwet ini karena mereka sendiri yang bikin ruwet. DPO itu sudah inkrah, Betul. putusan pengadilan. Ya. 3 bisa berubah jadi Nah, 1. itu. Ya kan? Ya. Berarti ada keraguan Nah, dong. Jadi yang benar siapa? Simpulkan sendiri. Berartinya kan Polda yang sekarang dong, Ya. Polda hari ini meragukan DPO yang menjadi penetapan pengadilan. Betul. Dan kita pun ragu Ya. terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Ketujuh. 7 terpidana. Nah, 8 lah. Jadi 8. 1 kan udah lepas. Sangat tatal. Ya tetap terpidananya kan 7 Pak. Yang 1 Iya. sudah keluar kan Keluar. sebelumnya terpidana. Iya. Iya Ya, tapi kan kalau ini nggak benar ke bawah juga Ya, harus kalau ternyata misalnya tadi siapa? Rivaldi misalnya. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah Rivaldi ditangkap Hmm. oleh Polsek Hmm. itu berapa hari sebelum kejadian atau sesudah kejadian? Kalau nggak salah itu sebelum Sebelum kejadian. enggak, itunya sebelum ini ya. Jadi sebelum yang lain ditangkap. Iya, artinya kan Rivaldi ini ditangkap karena kasus sajam oleh Polsek. Ya, betul. Ditangkap oleh Polsek pada kasus sajamnya setelah tanggal 27 atau sebelum tanggal 27. Nah, itu. Tapi Ya, dengar belum kalau ya, nanti kita lihat. Kalau ternyata Rivaldi itu ditangkap setelah tanggal 27, mungkin ya. mungkin pelakunya. Ya. Ya kan walaupun secara hukum sudah jelas pelakunya. Betul. Tapi Tetapi penangkapannya itu kan bukan penangkapan pembunuhan sama pemerkosaan. karena Sajam. sajam. Karena membawa senjata tajam. Iya. Nah, kalau kasusnya membawa senjata tajam, kenapa dikaitkan dengan pembunuhan pemerkosaan? Nah, itu makanya. Ini berdasarkan apa yang kita alami. Kan misalnya di Subang dulu juga begitu. Nah, Kasus pembunuhan hampir tidak terungkap. Terungkapnya itu karena ada yang menyerahkan diri. Selanjutnya kan kita sudah tahu Ya. problem dari penyelidikan itu menjadi Blunder lah susah itu. ditangkap Ya, karena faktor apa, Ya, gitu loh. ya, ya. Kita kan sudah tahu akhirnya terbukti lah hari ini karena faktor A atau faktor X, faktor B nggak usah saya jelasin. Yang ini juga kalau ada faktornya dari dalam susah Pak. Tapi saya yakin ini dari dalam, dari awalnya tuh. Ya. Ya kita kan Bapak kan jadi- pengacara boleh ngomong begitu. Ya boleh lah. Boleh dong. Karena kan sudah coba kronologis kita terima, ya data-data terus kronologis di lapangan juga ya kebetulan kan Cirebon kan bukan kota apa Besar. namanya bukan kota lain buat saya. Saya Ah. besar lahir di sini. Banyak teman-teman juga yang flashback ke belakang. Oh. 2016 itu apa sih? Dan saya juga inget-inget ke 2016 ke belakang. Toh saya juga sudah jadi lawyer. Oh iya lawyer. Itu siapa kadit dulu yang nerima perkaranya, alurnya kemana, ada isu apa di sana dulu. Tuh ada yang dardor. Nah ini kan jadinya, Sudahlah kita ini ngerti Pak. nah, ya makanya kan flashback ke belakang itu diperkuat dengan teman-teman yang ada di lapangan. Nah, Awalnya nggak bener, kesini ya pasti nggak bener. Dari penetapan DPO kayak main-main, masa DPO dibuat main-main? pembunuhan tuh nggak bisa diskenariokan. Itu yang saya pahami. Kasus pembunuhan itu nggak bisa diskenariokan. Artinya ada peristiwa pembunuhan kemudian dibuat skenario. Tidak sesuai dengan peristiwanya. Nggak Iya. susah, Pak. Pembunuhan itu susah. Sepengetahuan saya. Iya. Dan itu kata teman saya yang penyidik. Benar nggak Pak? Tapi bisa dibuat film. Ya, kalau aspek administrasi ya, kalau aspek administratif itu kan bisa dibikin alur, Iya. rangkaian. Tapi cerita pembunuhan Pak, yang misalnya bunuhnya jatuh, tiba-tiba jadi dibunuh, susah. Misalnya gitu loh. Iya, makanya saya tertariknya juga ini lagi belum muncul lah Peggy itu kan munculnya daftar DPO yang 3. Kok DPO kayak apa namanya dagelan munculnya begini lah. Saya coba nanya itu awal ke teman-teman di Inter apa sih kriterianya, oh begini. Begitu mencuat saya masuk perkara ini ya saya perdalam, saya tanya juga nih contohnya DPO kayak gini loh, ini jelas kalau yang ini yang
terbitkan DPO 3 ini, wah ini mah dagelan. Sampai kiamat nggak akan ketemu. Gitu. Nggak akan ketemu. Makanya yang bikin kisru itu siapa? Ya itu sendiri yang dari iya, awal. Pak. Sampai sekarang ditambah bahwa yang dua ini fiktif, dagelan lagi. Nah, Satu dagelan, kedua tidak patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan. Iya. Ini nyelamnya, mau enak putus itu aja. Berarti kan kalau Polda saja meragukan Nah. dan tidak yakin terhadap Ya. putusan pengadilan, kita pun tidak yakin terhadap putusan pengadilan terhadap para terpidana. Ya iya, betul. Sekarang Polda, ya penyidik sekarang, ini di BAP ini seperti ini, putusannya pengadilan seperti ini nih. Ya sekarang yang ngomong kayak gitu, tidak patuh juga dengan putusan pengadilan. Iya. Dua fiktif, ya udah bilang fiktif aja tidak ada, tidak bisa, sudah tidak patuh. Kalau DPO 2 fiktif, maka seluruh BAP harus dirubah. Nah, berarti yang 8 itu harus dikeluarkan. Fiktif juga mereka. Fiktif. Ya. Peggy Setiawan juga fiktif, harus dikeluarkan. Pak, Gitu. dari harusnya saya jemput ya. Iya, Pak, dari hukum administratif aja. Begini Pak, kan sepengetahuan saya, namanya DPO itu kan tersangka dulu. Betul. Karena dia dipanggil tidak datang, Ya. maka dia jadi orang yang dicari karena kabur. Orang belum pernah dipanggil, Ya. belum pernah penyelidikan, belum menjadi terdakwa, tiba-tiba ditangkap, dianggap kabur jadi DPO. Nah, itu. Yang bikin ruwet siapa tuh? Liar, kan? Liar. Dan saya liar kita. Jadi jangan disalahkan saksi, terus yang masyarakat, netizen yang bikin pusing, Iya. bikin liar. Yang bikin liar ternyata. Dan caranya Bukti satu, awal Pak. sama yang sekarang. Caranya satu, bagaimana agar kasus ini menjadi murni, kebenarannya ditemukan, penyidiknya tidak terpengaruh oleh memori masa lalu, Ya. tapi dia murni dari mengungkap kebenaran. Penyidik yang menyidik kasus ini yang lama tidak boleh terlibat lagi di sini. Nah, itu. Tidak terlibat tapi ditindak. Iya, tidak boleh terlibat. Karena- Dia ikut nge-BAP nggak boleh. Lu bikin riwet aja Iya, enak awal dah. mana itu kudu gitu saksi Nah, nggak eta. bisa. Ini Aduh. nah kemudian Propam Mabes Polri ya kan segera memeriksa para penyidik lama. Menurut saya, kemudian Mabes Polri menurunkan tim investigatif Nah, itu. untuk mengaudit TPF seluruh ini harus proses. turun. Iya, TPF Pak. turun biar ini independen. Terus ya kita juga sudah ngajukan ke Komisi 3 lah. Heeh. Biar ini juga lembaga lain juga ikut mengawasi Iya. lah secara politik. Iya. Kalau ke situ kan sudah ranah politik nih. Betul. Nah, jadi biar tidak sewenang-wenang lagi lah. Karena sama-sama satu alma mater. Iya, Pak. Gitu. Kalau yang nyuri ayam, Pak, diputusnya setahun anggaplah apes, Pak. Ya. Anggaplah apes, Pak. Ya. Oke, itu sial. Betul. Tapi seumur hidup mah bukan Nah, apes, itu. Pak. Naon dah? Aduh, eta mah. Artinya kalaupun kecobaannya keterlaluan. Ya, kalau dicoba itu oleh Allah melalui alam, kita menerima. Tuh. Tapi kalau dicobanya melalui penyidik, jangan Nah, dong. Masa coba penyidik? Makanya kita coba tarik ulur lagi kronologis upaya-upaya yang muncul-muncul ini. Kita target awalnya itu Peggy Setiawan. Ya, Harus sekarang lepas. lepas Kedua, dulu. target kedua itu ya dengan adanya Peggy bisa diselesaikan, Oke. bisa dilepas. Ya ini akan membuat efek juga ke yang iya. Mudah-mudahan Sudah ini jadi tervonis. novum Nah, itu. untuk mengajukan PK. kasihan karunya itu. Bagaimana kalau anak kita digituin Nah, orang? itu. Bagaimana kita kalau punya saudara digituin orang? Betul. Jangan, oh itu mau urusan orang lain. Ini kebiasaan kita. Iya. Kalau sial itu nanti besok nimpa kita mau Iya. gimana? Makanya kita harus hidup Nah, solider. eta. Makanya kalau yang 7 itu anak-anak pejabat orang punya nggak mungkin itu kan. Misalnya Nah, mungkin ya kalau mungkin, ya. yang 7 itu ada anak tentara. Ya pasti Mungkin ngelawan. berani nggak kalau yang Berani. di antara yang 7 itu yang ditangkap tiba-tiba anak tentara terus dituduh Kemungkinan anak ada, tentara. Pak. Kemungkinan Nggak akan berani. besok dateng Pak Iya. bapaknya bersama Betul. teman-temannya. Tuh. Gitu. Makanya kan banyak yang ganjil lah ini. iya, bukan gaji lagi Pak, Tuh, siksa. Lain ganjil tapi genap. Ya kan saya nyampein, saya itu hanya menyajikan fakta dan data objektif. Iya. Nah kemudian juga kita nyaranin dong, saya bilang kan kita ini aneh bahwa yang kesurupan itu direkam dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan. Tuh. Di media sosial juga jangan dong yang kesurupan ada lagi yang Nah, bikin itu. ramalan, jangan Iya. dong. Semuanya fakta dan data objektif. Iya. Dibikin ramalan, ini harus begini udah deh. Iya. Yang mistik-mistik, Dijadiin dasar klinik-klinik pidana, simpen dulu. gitu.
Kan ini yang ramalan, ada lagi yang media sosial ngeramal lagi. Jangan deh, udah deh. Kita berdasarkan fakta dan data objektif. Ini bangsa Indonesia ini sudah pengen ke bulan. Bukan pengen lagi bertemu dengan alam gaib lagi. Kan alam gaib nggak bisa hadir di persidangan. Iya, Gimana ngehadirinnya, Pak? Ya itu makanya 4 alam ini, alam nyata, alam iya beda. Alam gaib. Alam gaib. Alam gaib itu ada, Pak? Alam politik wajib deh, ada. Kalau kita ingin belajar tentang alam gaib, caranya adalah dengarkan kata hati kita yang paling murni. Pertanyaannya adalah, menurut alam gaib yang ada dalam diri kita, dalam rasa kita, mungkinkah Sudirman membunuh? Mungkinkah Sakatata membunuh? Mungkinkah Eko membunuh? Mungkinkah mereka yang berprofesi menjadi kuli bangunan itu membunuh orang yang dianggap anak petinggi di kepolisian di Polres? Itu alam gaib, alam rasa, alam cinta, bukan alam juring. Alam hantu, bukan. Salah itu. Saya itu rasional. Jadi Bapak bersedia itu karena terdorong oleh itu. Ya walaupun saya kan masuk ke tim dari Peggy lah, nggak begitu ini berjalan apa ya. Ada masukan dari teman, ini ada yang minta bantuan ini. Ya sudah, kata siapa? Wah ini bagus. Maunya gimana dia? Katanya mau merubah, ada yang tidak sesuai. Udah itu. Oke. Saya Uber itu malam itu. Dan itu sudah di BAP-nya sudah dibuat. Sudah. Berarti kalau ngomong ponis yang lama sudah mulai kehilangan saksi mahkota. Nah itu. Ada rangkaian terputus tapi membuat efek. Iya, iya saksi mahkota. Karena kan dulu dia yang menyaksikan dilempari.